Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Ini ngobrol-ngobrol sama Bunda. Bunda lagi mumet, lagi pusing ngurusi pencatatan. Biasa aja. Ngurusi pencatatan Wondes guys, karena memang PR terbesar kita ternyata untuk membangun bisnis, salah satunya yang kita masih amburadul ya pencatatan ya. Iya. Ya, jadi dulu pernah aku tuh konsultasi ke salah satu digital marketer ya di area Jogja. Wah, langsung saya digeber masalah pencatatan. Waktu itu saya coba perbaiki dan ya sempat saya mau beli aplikasi yang udah harganya Bahkan udah beli. Bahkan jutaan waktu itu. Presentasinya oke-oke, waktu kita pakai nggak cocok. Wah, kacau nih. Jadi mungkin yang dimaksud dia udah level tinggi, tapi justru keperluan kita yang simpel-simpel nggak kena. Ya wes, pelajarannya ternyata puait ya. Tapi ya nggak apa-apa, perjalanan dan kondisi saat ini kita kan lagi low ya. Siapa tahu memang tujuannya Allah supaya kita benerin diri, introspeksi apa sih yang kurang gitu. Menurut dirimu gimana Bun? Dirimu kan yang di TKP. Sebenarnya ini adalah kesempatan benerin pencatatan ya, karena emang dikasih Allah tuh kita lagi landai. Dan dari sisi stok juga Xiaomi Wondes ini kejar tayang. Nah kemarin kan sempat ribet karena stok Wondes tuh banyak ya, sempat banyak beberapa tahun yang lalu itu. Hampir semua freezer tuh banyak gitu. Nah itu kan emang agak ruwet ya pencatatannya. Cuman sekarang tuh mumpung lagi low, ini harusnya kesempatan sih. Jadi ngitung stoknya gampang, persediaan itu gampang kayak gitu. Ya aku sih dari sisi luar ya, karena keuangan kan yang megang ayah, aku nggak bisa mantau karena dari sisi penerimaan dana itu semua ada di rekeningnya ayah semua ya. Cuman aku lihat ayah tuh selalu mengeluhkan kok ini ente setiap aku minta beli buat kayak stok gitu, jualan dulu gitu kan. Wah, ini kok pas produksi sendiri kok kayak keteteran. Nah cuman secara kasat mata aku bisa itu ya keteteran. Yang dulunya kita bisa tempo pembayaran itu bisa dalam 3 minggu 4 minggu gitu kan. Sekarang semua dibayar di muka untuk modal kayak gitu. Nah itu memang barbar banget ya. Jadi kita sempat ngambil tabungan untuk modal produksi, dan sekarang bener-bener udah nggak ngambil tabungan. Jadi ada penjualan langsung dibuat produksi, ada penjualan langsung dibuat produksi. Nah sekarang aku lagi berpikir gimana caranya nggak seperti itu gitu. Jadi dari laporan yang dibuat Rani udah kelihatan nih secara global. Oke, yang harus gue saving untuk gue belanja modal berapa? Oke, yang harus gue saving untuk gue pribadi berapa gitu. Tujuanku kayak gitu. Nah, tadi udah rekapannya udah aku kasih Rani sih ya. Nah, tujuan target awalku tuh kayak gitu dulu. Meskipun nanti kalau misalnya cita-citaku punya laporan keuangan, aku nggak mau langsung ngelihat serta-merta laporannya Rani. Aku cuma ngelihat reka penjualan. Untuk pengeluarannya aku mesti tahu day to day dari langsung. Hari ini pengeluaran apa, hari ini kayak waktu itu gitu. Itu yang lebih real sih. Nah, rekapan yang aku kasih Rani itu cuman sekedar buat gambaran umum. Ini loh bersihnya YouTube berapa gitu. Jadi netnya berapa, terus misalnya Rani bilang untungnya 100.000, ya kan? Untungnya 100.000, cuman kalau dilihat di Excel ternyata untungnya cuma 50.000. Nah berarti selisihnya 50.000 itu buat disisihin untuk beli tepung ikan dan lain-lain gitu. Tujuanku kayak gitu sih. Intinya supaya nggak butak banget gitu loh. Karena emang dasarnya aku tuh bukan orang keuangan, cuman waktu pas kerja itu dipercaya sama atasan aku untuk belajar, mulai ngejurnal, terus udah gitu megang pajak. Jadi belum sampai kulitnya, belum sampai intinya gitu, baru kulit-kulitnya aja maksudnya gitu. Nah cuman pelan-pelan aku aplikasiin untuk Wondes. Nah gitu. betul. Jadi mulai ada pergerakan guys. Karena memang saya alami
Saya udah mulai mencoba memisahkan antara uang pribadi dan uang kantor dengan membuat beberapa rekening, tapi nyatanya belum 100% running karena memang source kita utama dari sini. Jadi yang paling urgent saat ini ya memang pencatatan. Karena kenapa saya pencatatan minimal adalah misalkan nih, saya kan sekarang ini mengandalkan penjualan melalui iklan. Ada yang namanya database WA. Nah, saya salah satunya pengen lihat reputation jadi pembeli itu siapa aja sih yang paling tinggi. Jadi misalkan kalau di grafik ada grafik laporannya itu yang saya rasa agak penting di situ. Sedangkan sekarang ya ngawur-ngawuran yang inget di kepala aja. Padahal mestinya siapa yang bisa repeatnya makin tinggi. Nah ini yang kita carikan itu, betul nggak? Iya. Nah makanya tadi aku udah wanti-wanti ke Rani dalam penamaan itu harus seragam, karena kalau nggak seragam nanti nggak bisa dibaca Excel. Nah kalau nggak bisa dibaca Excel, apa yang dikerjain untuk database itu bisa dibilang percuma gitu. Makanya tak wanti-wanti tadi harus seragam. Kalau ternyata namanya sama kata Rani gitu, ya udah alamatnya itu. Kenapa pentingnya juga nyantumin alamat, tinggal copy paste aja dari grup. Tadi aku ngomong kayak gitu sih. Oke, ya pokoknya terus intinya kita starting now, kita perbaikan hal-hal basic dulu ini. Kalau insya Allah ini basicnya udah bener, udah oke, maka insya Allah kita ya diberikan jalan lah sama Allah. Kalau aku sih optimis saja. Terus gini Bun, dulu kan yuk kerja, yuk mati-matian kerja dari pagi sampai sore, memperjuangkan. Ibaratnya kalau kerja kan company orang gitu. Gimana pendapat lo setelah kita turun di Wondes? Apakah sekarang mulai semangat? Ini buat kita sendiri, buat jujur gimana sih, kayak gitu? Enggak, jujur sih ini kalau lagi sebentar. Jadi karena ujiannya seorang entrepreneur, seorang wirausaha justru pada saat kita memang lagi low, lagi ini tetap semangat, kita harus tetap membara. Karena kita ini bukan seorang tadi gue sempat baca nulis gitu. Itu kalau seorang entrepreneur itu memang bukan seorang cuman yang menunggu hasil gitu. Tapi justru kita meng-create something. Iya, nah kalau gini ya, jujur ya, aku pas di benak aku ya, kan ini lagi landai emang karena daya beli masyarakat, nggak tahu perekonomian beritanya gimana gitu. Cuman dari Wondes dan beberapa temen aku yang juga jualan itu juga merasakan dampak yang sama. Nah di saat itu aku berpikir gitu, ada rasa pelajaran sih dulu waktu pas rame-ramenya gitu. Aku nggak pinter-pinter saving gitu kan, lebih masih ke arah boros gitulah. Cuman untuk pelajaran juga ke aku supaya harus pinter saving, dan itu yang pertama. Dan yang kedua juga beli yang penting-penting aja lah gitu kan, itu yang kedua. Terus yang ketiga, memang kadang berpikir jadi ngapain gue mikir kayak gitu, yang ada gue harus berpikir gimana cari duit lagi gitu. Entah aku jualan apa tadinya kepengen jualan es gitu, aku taruh di depan es kebo gitu cuman kayaknya itu bukan percuma ya, tapi dari sisi waktu, tenaga, kayaknya emang lebih aku harus fokusin ke Wondes dulu gitu. Azan. Oke. Itu sih. Terus sama emang jujur tergoda untuk kerja lagi gitu kan. Cuman ya kayaknya pas aku mikir untuk kerja lagi, kayaknya aku belum habis-habisan di Wondes nih, belum gitu. Aku harus coba dulu habis-habisan dulu. Mikir kalau gue waktu kerja aja gue mati-matian kok buat Wondes, enggak, itu udah kepikir kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi kalau yang tak perhatiin, dirimu tuh punya potensi tinggi, cuma belum terlampiaskan lah, belum dikeluarin lah potensi-potensi itu. Sebenarnya banyak karena yang menganggap, karena kadang-kadang kalau di
Iya. tempat kita santuy, santai. Padahal dulu waktu kita kerja sama orang ditekan habis-habisan kan. Nah, sebenarnya nih ya, sebenarnya ya. Ketika aku lagi fokus gitu atau itu, jangan sampai ada kalimat yang udah ini nggak penting. Ini jadinya ketika aku jadi di otakku itu udah membangun sesuatu yang itu, tapi diituin jadinya Iya, segan betul. lagi gitu Oke, loh. cuman gini, kadang-kadang kita kan dikejar, ini harus apa. Nah, satu sisi contoh deh, pada saat dia kerja dulu, selalu ngerjain ini, sempat gak bosmu? Waduh, jangan ini, jangan. Nah, sometimes juga pola pikirnya harus begitu, iya gue dulu aja ditekan gitu juga sama. Nah, sekarang ini Enggak, kalau dulu ya waktu pas kerja, kerjain ini gitu kan, kerjain ini. Oke, aku kerjain. Nah, sebelum aku lanjut, aku ngasih tahu nih, daminya kayak gini. Ya udah, oke lanjut begitu. Nah, ini aku belum selesai ini tuh. Udah itu gak penting, langsung digituin itu loh maksudku. Maksudnya jangan mematahkan semangat ketika aku lagi merancang dummy atau yang semacamnya itu. Oke, nah, ya itu nanti perbaikan terus. Kalau aku tak evaluasi, intinya sih ya kalau kita masih kecil kan harus pergerakan kita harus cepat, harus perubahan gitu. Ya basic aja. Kalau aku sih belum sampai yang namanya laporan keuangan. Iya, tapi atau pentingnya tapi itu yang urgent adalah pencatatan yang saya perlukan. Jadi daily intinya bukan laporan keuangan yang benar-benar itu, tapi pemasukan, pengeluaran. Nah, ya itu. Nah. Terus sama manajemen database-nya. Nah, itu kan Itu yang paling saya diperlukan detik ini supaya kita bisa running. Nah, sambil bertumbuh, sambil evaluasi. Oke, ini karena udah azan kita skip dulu, nanti lanjut di sesi selanjutnya ngobrol-ngobrol bareng Bunda. Terjadi pertumpahan dari pikiran masing-masing. Nah, ini coba nanti terus kita belajar terus ya. Kadang-kadang gitu kita namanya masih belajar, masih newbie, banyak hal yang kurang lah. Intinya tapi kita optimis sampai terbukti sampai detik ini kita masih bisa survive. jadi gimana, aku kerja lagi apa kerja di Wondes aja guys? Ya kalau aku pantang mundur karena udah jiwa seorang entrepreneur, nggak ada lagi kata kerja lagi. Ya pokoknya intinya Kalau usaha dulu habis-habisan. Kalau kerja lagi itu adalah kita jadi investor atau pemilik perusahaan itu kita beli, atau kita jadi misalkan kayak komisaris yang kita kerja dari rumah saja. Ya itu pokoknya bisa. intinya kerja, aku berusaha dulu di Wondes udah gitu deh. Iya, jadi jangan berpikir mundur, tapi justru kita berpikir ke depan Enggak, kenapa harus pakai topi gitu sih? Hah? Aku Apaan? kenapa harus pakai topi gitu? Ini topinya unik. Ya karena apa? Karena niatnya adalah ibadah. Terus kedua, kalau kita bisa entrepreneur, bisa membuka peluang, manfaatnya lebih luas lagi. Sebenarnya nawa itu tingginya di sana, bukan masalah kerja nggak kerja sebenarnya. Dimanapun, di sini kita juga berkarya, di sana berkarya, ya gitu. Sebenarnya nih ya, aku tuh berpikir Wondes secara itu maksudku tuh biar bisa kan kayak Mbak Rini kesini, terus Kak Ida kesini, Mbak Sutini di Wondes, beberapa ojek ke Wondes. Kalau Wondes cair, mereka juga cair. Bahkan Mbak Rini bilang, saya doain Wondes selalu ada yang beli gitu. Kalau Wondes selalu ada yang beli, saya kan produksi somai terus gitu. Nah di situ tuh pas ada kalimat yang itu, wah ini pemecut cemeti amarah suli gitu. Jadi supaya kalau Wondes running terus, setidaknya meskipun sedikit tapi ada manfaat buat orang sekitar gitu. Nah itu bayangin, kalau kita ngeliatnya udah ke situ, nggak ada kata ini aku mundur. itu sih agak-agak haru-haru gimana gitu. Kebayang kalau Wondes bertumbuh bisa 100 orang dengan gaji yang benar-benar bagus gitu. Saya tuh punya impian kalau yang kerja di Wondes tuh gajinya tuh luar biasa gitu. Tujuannya apa? Biar mereka benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Jadi bukan serta-merta kita pengen memperkaya diri, pengen ini semua serba cukup, ternyata level tertinggi dari kebahagiaan itu bukan itu. Tapi pada saat kita bisa bermanfaat ke orang lain, itu ibaratnya kita jalan kaki aja, nggak harus pakai Alphard, itu lebih membahagiakan. Iya benar. Kalau orang, terima kasih kita bisa dibantu, bukan kita jadi riak, bukan, tapi kok
kehampaan di hati kalau yang tak rasain gitu ya. Iya. Itu lebih jos. Iya. Ya udah. Oke, udah azan, sholat duhur dulu, lanjut lagi next Iya. video lebih maknyos lagi dan kita mau belajar aja ngoceh-ngoceh apa adanya nih guys. Iya. See you. Assalamualaikum. Salam.